Pemirsa, penyesuaian tarif KRL komuter lain segera diberlakukan tahun ini dan kenaikan tarif KRL khususnya tujuan Jabodetabek ini sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dilakukan dengan menimbang beban operasional KRL dan kebutuhan subsidi PSO yang dianggarkan. Penetapan tarif KRL komuter lain yang baru diperkirakan sebesar Rp5.000 untuk 25 km pertama. Angka ini naik Rp2.000 dari tarif KRL yang saat ini diberlakukan. Corporate Secretary Vice President PT KAI Komuter, Anne Purba menegaskan peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek terjadi akibat inflasi. Dan hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan komponen biaya yang dibutuhkan dan akibatnya subsidi PSO terus bertambah untuk menstabilkan tarif KRL. Selain itu, penetapan tarif baru juga akan memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat untuk membayar tarif sekaligus menimbang beban operasional KRL. Sebenarnya untuk kenaikan tarif KRL ini akan dimulai kapan? Mengenai besaran dan waktu itu belum ada ya. Oh, berarti masih apakah hingga saat ini masih dikaji atau seperti apa? Kalau kita lihat setiap tahun sebenarnya kami akan melakukan survei tentang kemampuan dan kesediaan masyarakat. Kami juga melakukan survei kepada pengguna jasa komuter lain dan ini kami komunikasikan terus kepada komunitas. Ya, Bu Ana, kalau berbicara terkait dengan survei, apakah dari pihak KAI Komuter Indonesia sendiri sudah melakukan survei dan bagaimana hasil survei tersebut? Apakah memang di tahun 2023 para konsumen ini memang sudah siap dengan penyesuaian tarif? Ya, sebenarnya kita setiap tahun itu melakukan survei ATP dan WTP ya. Dan survei ini pasti kami komunikasikan baik kepada komunitas ataupun semua stakeholder termasuk juga Kementerian Perhubungan. Memang nilai yang diberikan oleh hasil survei tersebut itu tidak lebih dari 2.000 untuk 25 km pertama. Saat ini yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Kementerian Perhubungan ya tahun 2018 bahwa 25 km pertama itu 3.000 dan untuk 10 km berikutnya itu adalah 1.000 dan begitu terus seterusnya. Apakah nanti untuk rincian nominal, apakah itu sudah ada, Bu? Belum, waktu dan besaran itu pasti ditentukan oleh dari Dirjen Perkeretaapian. Karena saat ini tarif yang dibentuk oleh pengguna komuter lain itu adalah tarif yang dibayarkan oleh subsidi dan tarif yang dibayarkan oleh pemerintah. Apakah nanti juga akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan atau peningkatan fasilitas, Bu? Ya, 6 tahun terakhir tanpa kenaikan pun pemerintah terus melakukan perbaikan. Stasiun sudah baik, stasiun saat ini sudah banyak lift dan eskalator untuk terus menambah frekuensi perjalanan, sarananya bertambah. Dulu sarana KRL hanya stand formasi 8, sekarang stand formasinya 10 sampai 12. Dulu jumlah KRL, sarana KRL kami tidak banyak, sekarang itu hampir 1.115 unit. Dan kita lanjutkan lagi dialog kita malam hari ini dan sudah bergabung sama kami melalui sambungan telepon Mas Joko Setiowarno dari MTI, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan. Selamat malam Mas Joko. Malam Mas Aryo. Ya, Mas Joko, saya langsung ke Mas Joko yang baru bergabung di segmen ini. Dari MTI sendiri melihat apa sih urgensi dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini untuk membedakan tarif antara penumpang kaya dan penumpang non kaya, Mas Joko? Gini, tahun 2018 itu sudah ada Halo Mas Joko? mulai pada saat itu, pembahasan itu juga sudah ada usulan untuk membedakan kelompok masyarakat, termasuk juga akan kemungkinan menggratiskan bagi yang tidak mampu. Ya. Namun usulannya itu tidak begitu dilanjutkan lah. Justru adalah bagaimana menekan. Halo Mas Joko, suaranya putus-putus. Ya, kami masih sambungan telepon dengan Mas Joko Setiowarno dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia terputus. Saya akan ke Mas Tulus Abadi dan Mas Gusti Raganata dulu dari KRL Mania dan YLKI. Mas Gusti, kalau kita melihat tadi alasan dari pemerintah adalah meningkatnya beban operasional, meningkatnya PSO, salah satunya gara-gara inflasi. Apakah menurut Anda sebuah kondisi yang adil ketika kenaikan beban operasional ditanggung oleh konsumen, dalam hal ini para pengguna KRL?
Baik lagi kepada prinsip dari adanya PSO di awal ya. PSO itu kan ada untuk membuat sebuah layanan itu menjangkau masyarakat ya, baik itu kaya atau miskin ya, dengan Mhm. fasilitas yang sama. Artinya negara hadir untuk memberikan intervensi agar masyarakat mampu menggunakan kendaraan umum yang dengan fasilitas yang baik. Artinya ketika KCI ya bicara soal peningkatan fasilitas, peningkatan kemampuan kendaraan umum yang lebih baik, otomatis ya itu akan meningkat gitu ya. Nah, di mana negara hadirnya ya? Hadirnya melalui PSO tadi. Kalau misalkan kita bicara pemerintah baru saja mencabut BBM, mengurangi subsidi BBM. Kalau memang misalkan mengurangi subsidi BBM, masa mau dikurangi lagi subsidi untuk transportasi publik? Ini akan semakin membebani terutama bagi masyarakat yang lebih kecil gitu. Harusnya memang harusnya ada subsidi lebih gitu di situ. Untuk apa? Untuk orang-orang semakin tertarik dan menarik lebih banyak orang untuk menggunakan kendaraan umum seperti KRL. Baik, Mas Tulus, kalau kita melihat apa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau membedakan tarif antara penumpang kaya dan juga penumpang non kaya seperti itu, apakah ini menjadi sebuah kondisi yang bisa dibilang hanya mencari gampangnya saja? Padahal kalau kita mau melihat untuk meningkatkan revenue ataupun pendapatan dari PT Kereta Api juga bisa melalui cara-cara lainnya di samping ataupun selain cara untuk menaikkan tarif tiket yang ada, Mas Tulus. Ya, justru menurut saya formulasi yang digagas oleh pemerintah dalam Kementerian Perhubungan dengan pembedaan status sosial itu formulasi yang justru rumit, complicated ya. Jadi malah akan menyusahkan banyak pihak, menyusahkan masyarakat dan juga dari sisi pelayanan. Nah, kalau mau gampang-gampangan saja sebenarnya ya formulasi yang dulu pernah dilakukan ada tarif ekspres dan tarif ekonomi itu jauh lebih simpel. Walaupun itu juga tidak bisa kita rekomendasikan karena juga tidak punya standar yang jelas terhadap pelayanan. Nah, sehingga yang kami dorong bahwa kalaupun pemerintah ingin mengurangi PSO dalam arti ada kenaikan, dan ingat bahwa yang ada KRL atau komuter lain itu bukan hanya di Jakarta atau Jabodetabek saja, tapi juga di daerah lain, di Jogja, Solo, dan lain sebagainya itu ada komuter lain dan mereka juga punya hak mendapatkan PSO dan subsidi. Nah, itu bisa dialihkan ke sana. Atau juga saat ini pengguna KRL, sebenarnya kan beban yang paling tinggi itu bukan untuk tarif KRL-nya, tapi dari rumah menuju stasiun atau sebaliknya itu jauh lebih tinggi. Itu juga harus dipikirkan subsidinya. Nah, tetapi sekali lagi kami tidak rekomendir untuk kemudian menggunakan formulasi-formulasi soal status sosial penumpang karena itu sangat sulit diimplementasikan, kontrolnya bagaimana, dan itu yang kemudian dari sisi paradigma transportasi publik itu tidak make sense ya, malah banyak bertabrakan. Sehingga kami tidak mendorong untuk itu. Saya ke Mas Joko. Mas Joko, seberapa seriuskah pemerintah untuk menjalankan wacana ini? Kalau pemerintah menjalankan saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu saya ulangi tadi 2018 sudah ada usulan untuk membedakan itu. Bahkan usulannya itu akan menggratiskan juga. Jadi datanya jangan menggratiskan bagi yang tidak mampu. Ya, tentunya database-nya juga harus ada. Dan saya kira kalau sekarang kalau bicara database itu jauh lebih baik lah ya. Sistem IT juga, saya tanya teman-teman yang buat IT justru itu menjadi menarik gitu ya. Saya beri contoh di Jawa Tengah aja yang sederhana ya. Jawa Tengah tuh naik bus itu ada perbedaan tarif untuk umum, untuk pelajar, untuk lansia, untuk buruh. Itu beda-beda. Itu caranya sederhana juga gitu kan. Hanya faktor kejujuran aja. Masa pakai dasi minta bayar pelajar kan tidak mungkin ya. Itu sederhana ya. Itu Jawa Tengah. Artinya sekelas KRL saya kira bisa lah ya. Tinggal bagaimana memformulasikannya. Nah, kemudian sebenarnya kita jangan hanya melihat subsidi itu di KRL. KRL itu cukup tinggi, 1,5 triliun. Bayanginlah di Indonesia itu subsidi yang lain itu daerah tertinggal itu cuma 125 miliar. Bayangin Indonesia 1/10-nya nggak ada itu. Itu bicara Indonesia. Nah, kemudian tahun 2013 itu hasil kajiannya begini. Yang temuannya di akhir pekan atau hari libur itu ternyata banyak yang untuk kegiatan sosial.
Kalau hari Sabtu yang bekerja itu hanya 5%, kemudian hari Minggu itu 3%. Nah artinya kalau itu katakanlah di akhir pekan itu dikurangi, bukan dihilangkan ya, dikurangi subsidi, ya itu bisa kira-kira sepertiga bisa dipangkas itu. Ya, untuk dialihkan kemana? Untuk dialihkan ke first mile, last mile. First mile-nya masih bermasalah. Kalau last mile-nya sekarang sudah lebih baik lah Transjakarta. Karena apa? Kajian tahun 2013 ketika KRL itu murah, ternyata ongkos transportasi pengguna KRL itu masih tinggi, 32% dari penghasilannya. Nah, harus diperbaiki adalah first mile-nya itu bagaimana pengguna KRL dari rumah tidak perlu bawa mobil, tidak perlu bawa sepeda motor untuk diparkir di stasiun. Karena nanti kalau PTK menaikkan tarifnya lebih tinggi, nggak bisa apa-apa kan. Nah, oleh sebab itu yang dia umpamanya di saving kemudian dialihkan untuk pembangunan public transport seperti Transpakuan yang di Bogor. Ya, nah, mungkin Pemda lain juga harus sama di depo di mana, yang penting dari kawasan perumahan ke stasiun itu angkutannya murah. Kita pokoknya jangan terjebak sama masalah KRL, itu nggak bakal selesai-selesai. Sampai kalau mau digratiskan pun tetap polemik nantinya. Tapi apakah pembedaan tarif ini, Mas Joko, menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi masalah PSO yang terus membengkak jumlahnya? Mengapa tidak menggunakan revenue stream yang lain, misalnya seperti penamaan hak untuk stasiun, misalnya seperti yang dilakukan oleh PT MRT, seperti itu? Oh, itu skema lain. Jadi ya itu bukan satu-satunya. Kebetulan saat ini kan kementerian, tadi saya bilang, bisa juga di akhir pekan. Itu kan orang bukan untuk bekerja, ya, untuk keperluan sosial, ya, untuk wisata dan sebagainya. Kan subsidinya tidak perlu sebesar orang untuk bekerja, ya kan? Nah, itu bisa diambil dari seperti itu. Bisa juga sisi lain, memang saat ini tuh kebetulan Menteri Perindustrian itu punya skema untuk memberi subsidi buat kendaraan pribadi, kendaraan listrik itu loh. Ya, itu jadi dilematis kan? Iya, ya bukan hybrid, kalau konversi sih nggak apa-apa buat angkutan. Tapi kan untuk motor listrik, untuk mobil listrik itu menjadi dilematis kan, sampai 5 triliun besarnya. Itu yang sebenarnya harus ditentang. Ya, nah, masyarakat mungkin pengguna KRL merasa, wah kami itu sudah menggunakan kok tiba-tiba pemerintah, tapi ini beda kementerian. Ini Kementerian Perindustrian yang kemarin kami tanyakan kementerian, mereka tidak pernah diskusi, memang selalu buat, ya maaf aja, sering buat ulah masalah itu ya Kementerian Perindustrian itu, ya kan? Ini menjadi ketimpangannya di situ masalahnya. Nah itu yang harus dicegah. Bagaimana dana anggaran seperti itu ditimpakan untuk memberikan perbaikan public transport, nggak hanya KRL saja, tapi ya angkutan umum yang lainnya, gitu. Oke, apakah MTI juga akan diundang untuk FGD di minggu depan, Mas Joko? Ada yang diundang kok, ketuanya biasanya gitu ya. Oke, poin-poin penting yang disampaikan dalam FGD tersebut apa saja, Mas? Ya, kalau kami melihatnya begini, Indonesia itu mengalami krisis transportasi. Kita nggak bicara Jakarta aja loh. Ya. Nanti semuanya digojolin Jakarta, daerah lainnya nggak dapat apa-apa. Kita bicara Indonesia. Di Indonesia itu baru 11 kota menikmati cuma senilai 500 miliar, 11 kota di Indonesia. 11 kota hanya 500 miliar dianggarkan untuk public transportnya. Bayangin Jabodetabek itu dapat 1,5 triliun. Padahal kita butuh berapa kota? Ada 500 kota, masih banyak lagi. Mereka harus diajarkan bagaimana untuk mandiri public transportnya, sehingga kita tidak kehabisan. Sementara BBM juga tidak terkuras habis. Ya, memang di sisi lain kita juga ingin energi hijau ini cepat merambah ke daerah, tapi tidak harus pada kendaraan pribadi, tapi lebih menekankan pada penggunaan angkutan umum atau kendaraan pribadi yang konversi, itu yang mendapatkan. Seperti itu. Jangan malu sama Asmat. Asmat itu sekarang ada 4.000 kendaraan listrik di sana. Bayangin, Jakarta kalah sama Asmat. Mereka mandiri, kenapa? Karena kesulitan BBM. Nah, kenapa tidak seperti itu dilakukan daripada bawa BBM ke daerah pegunungan yang mahal, memaksakan diri lebih baik, ya kendaraan listrik, tapi diutamakan tadi, ya mau konversi atau untuk kendaraan umum. Toh umum juga sudah bisa dibuat di Inka. Ya. Kita nggak perlu impor dari luar negeri kan. Gitu. Baik, terima kasih Mas Joko Setiawardono dari MTI. Saya ke Mas Tus Abadi, closing statement Mas, untuk kepastian ataupun seperti apa sikap resmi nanti akan disampaikan dalam FGD minggu depan, Mas Tulus dari LKI.
Ya, seperti tadi saya katakan, sebenarnya sikap resmi dari kami sudah kami sampaikan di media dan itu nanti yang juga akan menjadi poin utama yang kami sampaikan saat diundang FGD ya. Oke. Dan sekali lagi bahwa PSO itu menjadi instrumen bagi pemerintah untuk tetap hadir di dalam menjaga keandalan transportasi sebagai public services dan di sisi lain memang transportasi di luar Jabodetabek itu juga punya hak yang sama seperti kata Pak Joko itu. Tapi kita berharap pemerintah dalam membuat formulasi tarif, saya kira formulasi yang lebih fair dalam arti dari sisi paradigma transportasi maupun juga dari sisi standar pelayanan yang ada. Baik. Begitu kira-kira. Mas Gusti, silakan. Kalau dari kami berharap dari Kemenhub dapat memberikan solusi ya dari apa yang terjadi di alam LKCI terkait peningkatan biaya operasional sehingga tidak memberatkan penumpang dan juga mendorong orang lebih banyak menggunakan transportasi publik. Mungkin bisa jadi menggunakan dari subsidi Pemda ataupun tadi penggunaan hak nama stasiun dan lain-lain. Jadi ini tergantung kreativitas sebetulnya, kreativitas dari teman-teman di Kemenhub. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Gusti Raganata dari KRL Mania, Mas Joko Setiowarno dari MTI, dan juga Mas Tulus Abadi dari LKI. Kita akan melihat seperti apa keputusan akhir dari Kemenhub yang akan memutuskan melalui Dirjen Perkeretaapian soal pembedaan tarif ini yang sampai sekarang menjadi polemik di tengah masyarakat. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.